Ini sebagai taktik manipulasi strategi atau strategi manipulasi psikologis gitu. Jadi bukan karena ada perasaan tertentu secara emosional, tapi ada tujuan. Sifatnya itu udah kepentingan yang harus dibenahi. Selamat siang, ketemu lagi kita ya hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang menemani kita seperti biasanya di hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan kita tanya-tanya, akan berbagi ceritanya dan juga akan berbagi pandangannya. Yang pertama ada Intan Nuraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita mau nanya pengalaman Intan Nuraini melaksanakan ibadah haji ya. Kamu itu mendaftarnya udah dari tahun 2019. 2019. Tapi nanti kita kebocokan dulu seperti biasa untuk membahas apa yang lagi rame terjadi di luar sana, menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Masih dari dunia maya, ini ada yang spill, no mention yang membuat orang jadi bingung dan menduga-duga. Siapakah? Jadi ada Sarah Gibson, ini seorang influencer ya. Dia posting ya, postingnya bunyinya seperti ini. Ada perempuan sudah pernah menikah dan gagal, punya anak 2 malah ganggu keluarga orang katanya gitu. Bukannya cari kerja dan fokus urus anak malah sibuk duitin laki sana sini. Sumpah kasihan anaknya, heran sama orang itu gini. Males posting kayak gini tapi ditantang sama cewek nggak jelas katanya gitu ya. Lagi lanjut. Masih nunggu penjelasan dari orang ini, bukti juga lagi dikumpulin. Aku nggak bisa spill sekarang gitu ya, katanya gitu. Nah pokoknya gitu deh. Nah orang jadi menduga-duga siapa nih, nyari-nyari kan. Biasa kan netizen kayak nggak bisa ditantangin gitu kalau dikasih spill, no mention. Siapa nih ya yang udah pernah cerai, anaknya 2. Nah nyasar salah satunya adalah ke Tengku Dewi ya. Di thread itu paling rame. Terus itu sempat dibalas-balas sih sama Tengku Dewi gini ya. Siapa dia gitu ya. Jadi ini ada spill-spillnya nih. Ada muka itu terus ada apa ini namanya? Tanda lahir ya di sini di leher. Terus kata Tengku Dewi gini, tanda lahirku memang ada di leher, tapi please bukan AQ katanya gitu. Oh ini jadi ciri-cirinya ternyata ada tai lalat di leher. Oke, aku tertutup, bukan aku. Yang berikut coba kita lihat. Katanya di komen story itu TDP Tengku Dewi katanya ya, ada yang bilang gitu. Katanya di komen story itu TDP Tengku Dewi katanya ya. Katanya di komen story itu. Ini udah bukan Sarah Gibson yang spill, jadi orang lain di story itu katanya. Oke. Bukan kayaknya Kak, bibirnya TDP nggak gitu, tapi nggak tahu lagi ya. Sungguh tidak jelas ini ya kan. Dijawab sama Tengku Dewi, bukan aku Kak, gitu semua caps lock ya. Katanya di komen story Tengku Dewi, katanya ya, nggak tahu lagi ya. Nggak tahu lagi tapi disebut. Lah abis itu apalagi coba kita lihat. Akhirnya di story, akhirnya Tengku Dewi bilang gini, buset pantesan IG story komennya rame, bukan aku Kak, salah orang katanya gitu. Apa benar bukan dia? Coba kita amati bibirnya. Coba lihat lehernya. Akhirnya Sarah Gibson, dia akhirnya klarifikasi. Jadi ternyata ada 2 orang yang menjadi sasaran kebingungan dan kecurigaan netizen, yaitu TDP, Tengku Dewi, sama RV, Rachel V-nya. Bukan TDP, RV ya guys. Sorry ya yang ke bawah inisialnya C. Ini juga tidak menyelesaikan masalah ya. Ini menambah masalah baru. Siapa C gitu kan. Benar dah, komentar netizen coba kita lihat. Tebak-tebak buah manggisnya si netizen. Kak, untung kamu cepet-cepet klarifikasi. Kenapa untung ya? Aku juga gak ngerti. Dia udah bilang nih gak mau spill sebut namanya. Yang berikut. Sabar ya Kak, netizen emang suka salah sasaran. Ini komen ke TDP ya.
Ya, yang berikut atau dia komen ke Sarah Gibson. Ini kalau nulis captionnya ke Sarah Gibson ini salah sasaran juga ini komen begini ya. Karena yang harusnya sabar itu TDP sama RV. Yang berikut. Gue juga bandingin tai lalatnya beda, TDP agak ke atas sedikit. Astaga, diukur. Netizen ini bukan cuma seorang detektif tapi menjadi ahli digital forensik. Yang berikutnya. Udah gue bilang juga bukan, bentuk hidungnya aja beda banget. Netizen pada itu kali ya, nggak lihat kali. Aku juga nggak perhatiin bentuk hidung loh. Amat sangat teliti loh netizen ya. Ini sebuah keahlian ya, teliti dan sangat bisa menggali informasi dan ya mencocok-cocokkan ya barang bukti ini. Kenapa sih? Ini berarti bisa kerja di bagian ini ya untuk mengungkap kejahatan supaya cepat terungkap gitu kayaknya bisa ya. Oke baiklah, kita nanti akan bahas ngomong-ngomong soal kejahatan ya. Nanti ada Mbak Joyce Manurung, seorang psikolog yang akan kita tanya juga terkait kasus yang kemarin ya, yang penganiayaan yang menimpa Yuvita ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kenapa banyak orang yang bertanya pelaku tuh kok bisa jahatnya kayak begitu sih gitu ya? Itu kenapa? Apa karena pola asuhnya atau ada apa? Terus ada juga yang pertanyaan kenapa korban itu sampai sedemikian tuh seolah-olah tidak berdaya, tidak bisa keluar dari lingkungan itu. Apa yang terjadi? Terus kemudian sampai tubuhnya ditato itu menandakan apa sih sebetulnya? Apa sih sebetulnya di balik perilaku-perilaku yang sadis itu supaya kita juga bisa waspada ya. Tapi nanti kita ke Intan Nuraini dulu, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita Intan Nuraini ini ada momen ya, kamu pada saat terakhir lempar jumroh yang terakhir gitu ya, kamu ada posisinya kamu itu terharu sekali di momen itu gitu ya. Ini ada artikelnya, coba kita lihat, menangis setelah lempar jumroh. Apa sih sebetulnya di momen itu apa yang kamu rasakan? Jadi waktu itu Kak, itu kan benar-benar rangkaian terakhir dan itu saat Idul Adha. Jadi benar-benar aku pertama kali ngedenger takbir di sana, takbiran gitu. Biasanya kan ya kita denger di sini gitu kan. Biasanya ya kalau lagi Idul Kurban tuh ya kan di sini gitu. Nah, ini benar-benar di sana dan istilahnya kayak kita sebagai yang berhaji kayak dirayakan gitu sama seluruh umat Muslim di seluruh dunia gitu, dan itu berkumpul semua orang dari seluruh dunia gitu yang istilahnya yang nggak peduli warna kulitnya apa gitu kan, rasnya apa, sukunya apa, semua bergabung di situ dan melaksanakan satu tujuan yang mulia ya, berhaji itu. Dan itu benar-benar aku nggak bisa tahan banget saat dengar takbirnya itu di sana sih. Seperti apa kita lihat nih, ada videonya berikut ini. Kalau lihat lagi masih berasa nggak harunya? Masih sampai sekarang. Pokoknya aku tuh nggak bisa nahan air mata karena memang ini aku tunggu-tunggu gitu selama kurang lebih dari 2019 itu aku 7 tahunan ya. 7 tahunan, dan ya aku nggak nyangka aja kalau Allah bakalan kasih aku kesempatan di usia yang ke-41 tahun saat aku masih sehat gitu ngejalanin ini semua. Karena setelah aku jalanin tuh perjalanan haji itu adalah perjalanan bukan hanya spiritual tapi fisik Kak. Jadi kita tuh dituntut untuk sehat gitu ya, untuk staminanya juga harus prima karena emang perjalanannya itu bukan perjalanan yang mudah gitu. Dari mulai tawaf, sa'i itu kan jalannya panjang gitu ya, membutuhkan perjalanan yang panjang. Jadi makanya aku sempat lihat di sana tuh banyak orang-orang yang sudah lanjut usia baru bisa haji gitu. Itu aku ngeliatnya aduh kasihan banget gitu, karena memang saat berhaji itu adalah baiknya saat kita masih dalam keadaan prima dan bugar gitu, sebaiknya gitu. Baiknya ya. Jadi makanya ini ya mungkin aku bisa berpesan juga kali ya untuk semua teman-teman yang sekarang masih prioritasnya masih inilah, masih itulah. Tetap harus ada niat untuk benar-benar bisa ngejalanin haji ini saat kalian masih sehat dan masih muda gitu. Karena kan kita juga nggak pernah tahu nih keluarnya kapan nih visanya gitu kan, bisanya kayak kamu kan menanti kan biasanya kan orang bilang 5 sampai 10 tahun. Ya ada yang lebih cepat, ada yang masih lama. Yang mundur, kita nggak gitu. pernah tahu Nggak gitu pernah kan. Tahu, dan umur juga kita kan nggak tahu. Iya betul gitu. sekali sih ya. Ini kalau boleh flashback ke belakangnya, pada saat kamu meniatkan nih mau berhaji, sampai dari niat sampai akhirnya berangkat, itu kamu apa? Ada cerita apa tuh yang Yang jelas waktu itu aku ngelihat kakakku udah berhaji gitu ya, dan alhamdulillah waktu itu aku sempat
datang ke sini juga dan cerita kalau aku udah menghajikan, alhamdulillah bisa menghajikan orang tuaku. Jadi ya apalagi yang harus aku tunggu gitu kan. Maksudnya anak-anak maksudnya udah sehat semua, udah punya suami. Terus ya apalagi yang aku bisa laksanakan untuk menyempurnakan ibadah gitu. Jadi ya saat itu aku benar-benar niat gitu ya. Meskipun waktu itu ya aku nggak tahu maksudnya uangnya ada atau enggak atau bisa atau enggak, tapi yang penting aku niat dulu. Alhamdulillah begitu daftar, insya Allah nanti akan menyusul gitu loh. Kamu ngerasain betul tuh, begitu iya, daftar, bener. rezeki datang tuh. Rezeki datang. Jadi ya sempat kan uang aku kan aku investasiin tuh ke bukan yang liquid aset gitu ya. Jadi sempat dalam bentuk tanah gitu ya. Waktu itu aku sempat pikir aduh gimana ini aku harus punya uang cash gitu untuk bisa bayar gitu. Dan ya udah aku minta sama Allah, ya Allah nih tahun depan kayaknya aku harus haji nih gitu. Mudah-mudahan tanahnya bisa laku gitu saat itu. Dan alhamdulillah Allah ijabah saat itu. Meskipun saat itu lagi ekonomi lagi sulit, kayaknya susah deh orang mau beli tanah gitu kan di saat-saat seperti ini. Ya alhamdulillah. Jadi waktu itu dipermudah aja semuanya gitu. Jadi insya Allah selama kita niat gitu ya, niatnya baik, insya Allah akan kasih itu sih. Jadi kan kamu emang menduga bahwa ya 7 tahun atau kamu tadinya mengira-ngira ini 5 tahun kayaknya atau mungkin malah kamu ngira lebih lama dari 7 tahun? Iya, jadi memang kemarin itu aku kalau nggak salah tuh 2025 harusnya gitu. Cuma mundur karena ada COVID kan 2 tahun, 2020 sama 2021 gitu dari 2019. Nah itu aku pikir mundurnya sampai 2027-28. Ternyata begitu COVID-nya udah selesai dan semua udah berjalan normal, ternyata kuotanya ditambahin lagi, jadinya maju dan akhirnya bisa 2026. Jadi lebih cepat gitu. Ada kejadian apa lagi di sana itu yang membuat kamu kayak ya ini kayak wah Allah tuh betul-betul doa langsung dijawab gitu, lebih cepat rasanya gitu, atau ada keajaiban apa yang kamu anggap ajaib lah ini? Ya yang jelas di sana itu aku sempat jadi kan aku ngejalanin yang sunahnya dulu ya Kak, abis itu baru yang hajinya. Nah waktu sunahnya tuh aku sempat sakit gitu, sakitnya tuh ya batuk pilek segala macam lah karena perubahan cuaca segala macam. Nah terus ya aku berdoa di sana, ya Allah mudah-mudahan saat aku menjalankan rukun haji nanti berikan aku kesembuhan gitu. Aku mau ngejalanin ini dengan nggak batuk-batuk, nggak serat gitu, pengen bener-bener fokus gitu, nyaman sehat. gitu. Dan itu tinggal 1 hari besoknya mau bikin wukuf di Arafah, itu malamnya itu bener-bener plong, nggak ada pilek, nggak ada batuk sama sekali. Itu yang aku rasain, ya Allah berarti ya tinggal minta aja gitu, apapun selama kita serius, selama kita niat gitu ya, untuk yang baik, insya Allah pasti akan dikabulkan gitu. Masya Allah. Nah, kamu juga posting cerita bahwa kamu di sana ketemu sama orang-orang spesial yang kalau di Jakarta belum tentu ketemu, malah ketemunya di sana gitu. Ada Aiman Riki. Aiman Riki, kalau Aiman Riki memang kebetulan beliau tuh petugas haji dan kita udah janjian dari sebelum dari waktu itu kita syuting bareng, pas lagi sebelum Ramadan kita syuting bareng, terus dia udah cerita, aku nanti mau jadi petugas haji Kak. Oh, aku juga mau haji gitu. Jadi di sana kita WA-WA-an gitu. Terus akhirnya janjian ketemu. Tapi kalau Mama Dede terus Aziza Hanum itu benar-benar aku nggak expect bakal ketemu di sana. Apalagi Mama Dede tuh waktu itu pernah ada project bareng aku gitu. Udah lama banget kita nggak ketemu. Jadi waktu itu aku lihat, ada nenek-nenek pakai tongkat gitu. Tolong pegangin ini Mama. Terus gue, iya Bu. Pas loh, Mama Dede. Ini Intan mah, karena namanya apa ya? Mungkin Mama lupa gitu. Intan Nurin, astagfirullah, langsung dikeplak, kirain siapa gitu. Ya jadi ketemu di sana tuh kayak, Mama di sini juga, iya Mama mau udah sering bawa jamaah, katanya gitu, Masya Allah, aku bilang ya udah jadi, Mas ini mah aku udah kayak anaknya aja, kayak sini mah aku bantuin ambil wudu apa segala macam gitu. Jadi dengar banyaknya jamaah, di tengah ribuan jamaah tahu-tahu ketemu Mama Dede di sana gitu. Terus juga kamu katanya juga sempat cerita petugas air zam-zam katanya banyak yang kenalin kamu. Ini orang Indonesia? Iya, aku pikir kan orang Arab karena semuanya kan pada pakai cadar gitu ya. Pas lihat Intan Nuraini, ini orang apa gitu. Ngomongnya gitu, logatnya gitu. Intan Nuraini. Pas lihat,
ternyata teteh gitu. Iya, jadi ya aku senang aja kayak, loh, ternyata banyak orang Indonesia ya yang kerja di sini gitu. Oh iya Mbak Intan gitu. Ayo foto gitu ya ampun. Jadi senang aja gitu masih diinget gitu. Masih diinget. Terus ya sekarang ini begitu pulang gitu, apa yang berubah, berbeda dari seorang Intan Nuraini? Yang jelas aku pengen bisa memperbaiki sholatku dulu sih Kak gitu. Karena di sana tuh kita bener-bener belum azan kita udah nunggu gitu di masjid gitu. Jadi pengennya di sini pun bisa seperti itu ya? Pengennya juga bisa seperti itu, tapi memang nggak bisa 100% kayak gitu karena kan memang di sana kita emang buat ibadah aja ya. Maksudnya kita udah nggak mikirin rumah, nggak mikirin anak gitu kan. Tapi ya kembali lagi di sini harus urus anak lagi gitu, harus urus ini apa segala macem gitu kan. Jadi ya paling enggak aku nggak mau terlalu menunda-nunda lah gitu. Jadi kalau misalnya udah waktunya sholat ya udah tinggal aja gitu semua. Jadi didahulukan itu di awal waktu sholatnya. Iya gitu aja sih, itu aja sih. Intan, nanti kita akan ngobrol lagi. Aku mau wawancara berikut ini adalah Mbak Joyce Manurung ya. Tadi kita bahas ada kasus yang Taufik itu ya pelakunya yang kejahatannya sadis sekali, menyiksa pasangannya. Dan satu lagi juga kita mau tanya soal beberapa kejadian yang ramai juga tentang ada karyawan yang disekap oleh pemilik pabrik ataupun pemilik usaha karena diduga mereka melakukan pencurian gitu. Ini kenapa sih kok sekarang banyak sekali orang kalau ada kejahatan bukannya dilaporin polisi malah disekap gitu ya. Kita lihat dulu profilnya Mbak Joyce berikut ini. Kita sudah bersama dengan Mbak Joyce. Selamat siang. Kita ketemu lagi. Selamat siang, ya, Mbak. ini untuk ya menambah pengetahuan kita gitu ya, karena di luar juga banyak yang kok bisa sih ada orang sampai seperti itu gitu. Ada salah di mana ini sampai tumbuh gedenya kok sama sekali tidak punya empati gitu ya. Kita lihat dulu sebelumnya pengakuan keluarga korban pada saat diwawancara di podcastnya Denny Sumargo. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kita bahas dulu dari pola-pola ya. Ini kan sosok si pelaku ini, dia kan mulai dari namanya aja udah palsu. Kemudian ada posesifnya, kerjaan di seluruh keluar. Kemudian yang berikutnya ada penguasaan harta, ya. Baru kemudian ada kekerasannya di situ. Terus kemudian badan ditato dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menggambarkan apa sih perilaku seperti ini? Kadang disalahartikan kayak cinta, tapi ini apa sebetulnya? Cinta itu harus berbasis kasih ya. Ya. Kasih itu artinya menggunakan hati nurani, empati, dan perhatian yang welas asih bahasa bakunya. Kalau tidak ada itu bukan cinta. Saya melihat ini murni sebagai taktik manipulasi strategi, atau strategi manipulasi psikologis gitu. Jadi bukan karena ada perasaan tertentu secara emosional, tapi ada tujuan. Sifatnya itu udah kepentingan yang harus dimenangkan. Apa? Uang mungkin. Jadi dia bisa memberdayakan, bahkan saya sebutnya memperdayakan sosok Yuvita sebagai alat mendapatkan apa yang dia inginkan. Barangkali kalau ke orang lain dia nggak bisa kontrol, nggak bisa kuasai gitu, nggak bisa dia tundukkan. Nah dengan korban ini dia mendapatkan semuanya, paket lengkap. Jadi dia tahu bagaimana memanipulasi korban sampai korban itu bertahan sekian lama dan bisa dia kuras semua hal gitu dari korban. Bahkan dalam kondisi teraniaya pun kayak dia masih menguasai. Tadi kalau dengar ceritanya ya, korban ini sempat menghubungi keluarga gitu dan sempat bertanya kalau aku pulang masih bisa diterima nggak, karena kondisinya dia sudah berubah gitu. Dia ngerasa bahwa dirinya sudah tidak seperti dulu lagi. Cek dulu apakah itu memang dari korban ataukah itu memang narasi yang diciptakan oleh pelaku. Bisa begitu? Melalui atau mengatasnamakan korban. Oh sangat bisa. Strategi manipulasi salah satunya adalah memutuskan kontak atau kedekatan korban dengan support sistemnya. Jadi keluarga, teman dekat untuk apa? Untuk membuat korban tidak berdaya dan sepenuhnya bergantung kepada pelaku. Gak punya uang, secara fisik dia dilumpuhkan, kemudian hubungan dengan orang dihancurkan, sehingga dia tidak punya lagi kemampuan untuk memvalidasi realitas. Memvalidasi realitas. Ya. Ada kalau kita ketemu orang ya, kamu jangan sama dia dong, pacar kamu itu begini, itu validasi realitas. Ini nggak ada orang yang bisa melakukan itu. Jadi bagi korban yang dia tahu hanya sosok si pelaku. Nah kedua, si pelaku ini menggunakan teknik untuk menanamkan bahwa misalnya nih,
nggak ada yang sayang sama kamu, nggak ada yang peduli sama kamu, tuh buktinya kamu nggak dicari misalnya. Sehingga bagi korban, oh yang sayang sama saya, yang ada sama saya berhari-hari, berbulan-bulan, cuman dia. Ada lagi faktor lain, di sini ada siklus kekerasan. Jadi biasanya dalam sebuah hubungan, ketika kita mulai hubungan itu ada satu momen namanya tension building, dibangun tuh sebuah ketegangan. Contoh, dia minta sesuatu nggak dipenuhi, dia marah, ngambek, ngomong kasar gitu ya. Nah bagi korban itu nggak ingin dirasakan sehingga korban mentoleransi. Udahlah kasih aja daripada ribut gitu kan. Betul. Nah makin lama hal ini bisa berujung pada ledakan kekerasan. Karena kan tipe-tipe pelaku seperti ini bukan tipe-tipe yang seperti stabil emosinya, nggak gitu ya. Nah kalau sudah ledakan terjadi, mulai itu kekerasan fisik, kekerasan verbal yang akut, bahkan ada tadi ancaman, lalu penrusakan dan sebagainya. Nah biasanya setelah kejadian ini, si pelaku tahu, oh udah mulai terganggu nih si korban. Dia menggunakan fase berikutnya, fase honeymoon namanya. Dia minta maaf, mengaku bersalah, pura-pura baik, menenangkan, ngasih perhatian. Si korban merasa, dia ternyata bisa baik ya. Ada harapan. Ada harapan. Nah ketika ada harapan, korban memberikan ruang maaf bagi si pelaku. Ya udah, siapa tahu dia besok gak begitu lagi. Dipertahankanlah. Dan ini berulang-berulang. Namun hati-hati dalam siklus kekerasan, umumnya fase honeymoon ini makin lama makin tipis. Makin pendek ya. Makin pendek. Yang makin besar elaborasinya itu adalah kekerasan. Oke. Nah dengan berjalannya waktu, tidak adanya support system, diputusnya semua sumber daya, korban kehilangan rasa harga diri, rasa berdayanya, dia tidak merasa bernilai. Nah orang dalam kondisi ini tidak bisa apa-apa. Karena fondasi seseorang bisa melakukan ngomong, saya nggak mau, saya nggak bisa. Itu harga diri, self esteem. Kalau ini sudah hancur, nggak bisa apa-apa Kak Ros. Aspek logikanya tergeser. Aspek rasionalitasnya tergeser. Yang ada itu tinggal tidak mampu, tidak bisa. Makanya ada istilah itu ketidakmampuan yang dipelajari, tidak berdaya yang dipelajari. Jadi dia dikondisikan untuk terus-menerus tidak berdaya oleh si pelaku yang manipulatif. Ini murni memang diperdaya ya, dimanipulasi sehingga dia merasa dia tidak mampu, tidak berdaya, tidak berharga, tidak ada orang yang mau menerima perhatian dia sama lagi. Dia. Betul sekali. Tidak ada yang mau menerima dia lagi gitu ya. Nah kemudian juga kan itu pelaku itu kemudian merajah badan korban gitu ya dengan gambar foto diri pelaku. Namanya dan lain sebagainya. Itu narsis tuh apa sih? Iya. Ini apa? Ini tanda-tanda apa? Ya tanda-tanda apa? Pelaku manipulator seperti ini, dia di dalam publik area di luar hubungannya dengan pasangan itu selalu bersikap atau berperilaku terbalik seperti dengan pasangannya gitu. Jadi di depan publik dia manis, dia sopan. sosok yang mencintai pasangannya gitu ya. Dia sosok yang layak untuk dibucinin sama pasangannya, sosok yang hebat dan sebagainya. Itu adalah branding yang dia bangun di publik, reputasi yang dia bangun. Itu mengapa ketika dia menghancurkan hubungan korban dengan keluarga, bahkan dengan tetangga, dia tidak ingin reputasi itu hancur. Membuat tato salah satunya membangun reputasi bahwa korban itu cinta banget sama saya. Korban itu adalah orang yang sangat bergantung pada saya. Itu buktinya. Aku memang dibucinin. Betul, gitu, ya. betul. Jadi itu salah satu cara, strategi, taktik manipulasi yang sangat-sangat jahat kalau buat saya. Berikutnya kita juga mau nanya begitu ya. Ini sempat Aureli Moremans gitu sempat berkomentar karena ada beberapa orang yang menganggap kok bisa sih, itu kan dia udah gede, udah dewasa, udah umur 29 tahun ya. Kalau anak-anak dimanipulasi wajar lah kalau dia bisa dimanipulasi, tapi ini kan udah dewasa, masa nggak bisa sih berpikir gitu ya. Mungkin bucin aja kali gitu. Nah ini kita mau tanya, itu satu. Yang kedua adalah mengenai apakah ini juga berkaitan dengan pola asuh. Karena anak ini kalau kita dengar wawancaranya dengan orang tuanya, dibilang dia paling disayang karena apa? Karena mukanya ganteng. Kita akan bahas berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi Musik.
orang jadi menduga apakah ini model pola asuh yang selalu dibela, kalau salah nggak pernah dikasih tahu itu salah, itu juga berpengaruh. Pastinya ya, karena karakter manusia itu kan dibentuk secara kompleks. Tidak ada satu faktor tunggal yang bisa menentukan bahwa saya akan jadi seperti ini, si B akan jadi seperti ini, nggak bisa gitu. Tapi kalau kita lihat memang ibaratnya ada faktor kerentanan bawaan dan ada faktor pola pengasuhan. Kerentanan bawaan itu contohnya misalnya tadi bahwa di keluarga itu memang ada genetika gitu ya. Kecemasan itu kan diturunkan. Nah, apakah agresivitas itu juga diturunkan? Nah, itu nanti dipastikan dalam assessment-nya. Lalu memang di beberapa, ini menurut ilmu neuroscience, ada beberapa varian gen tertentu yang membawa ciri agresif dan impulsivitas yang tinggi, disertai dengan kontrol impuls yang rendah. Jadi dia agresif banget, pengen apa-apa, pengen harus cepat, segera. tapi dia nggak bisa mengendalikan. Itu ada bawaan gen-gen seperti itu. Itu bisa dengan pola asuh bisa redam nggak? Kalau itu kita ibaratkan bensin, maka pemicunya itu adalah pola pengasuhan. Kalau pola pengasuhan ini bisa meredam, maka kerentanan bawaan ini tidak akan muncul dalam perilaku. Contoh, kalau ada kesalahan anak misalnya ngomong kasar, dia memukul orang tuanya, dia mukul temannya, lalu diberikan sanksi tegas, ditegakkan bahwa itu salah, tidak boleh dilakukan, maka anak akan belajar tentang salah dan benar. Ada nilai moralitas, ada hati nurani, ada empati yang dikembangkan. Dan anak belajar mengendalikan. Dia marah, dia mau mukul orang, dia ngendaliin dulu. Dan secara langsung, jika itu diulang-ulang, maka akan terbentuk struktur otak yang baru. Jadi otaknya akan baca, oh ini nggak boleh mukul nih. Nah, belajar tapi ya. ketika itu dibiasakan, dibiarin, bahkan orang tua memelihara tanda kutip. Akhirnya otak tidak akan punya struktur yang baru. Oh, jadi, berarti enggak apa-apa. Ngikutin intuisi aja gitu ya. Bukan intuisi, itu dorongan, impuls. Impuls ya. Semua kita punya impuls, tapi bagaimana kita mengelola itu tergantung pola pembelajaran kita kan. Nah, ini yang memicu. Jadi kalau bensin itu terus disiram dengan pola asuh yang membiarkan apa-apa aja boleh tanpa ketegasan, anak ya suka-suka saya. Kalau nggak ada yang nggak setuju, saya pukul. Ada yang saya, wah jadi. Kalau nggak dipenuhin, wah aku boleh melakukan kekerasan gitu. Aku sekali. biasa melakukan kekerasan dan manipulasi. Dan itu yang tadi. kedua ada faktor tadi adiksi zat adiktif. Itu juga genetik. Wow, itu bukan genetik, tapi itu sangat membentuk tadi. Kesadaran diri seseorang, hormon otak dan sebagainya. Itu menentukan bagaimana reaksi-reaksi yang akan dimunculkan. Jadi kalau kita lihat ketergantungannya bukan sekarang-sekarang loh. Sejak dia remaja sudah ada. Jadi sudah mungkin puluhan tahun, belasan tahun, saya nggak tahu berapa lama. Dan itu berlaku juga dengan saudara-saudaranya. Berarti ada pola yang sama yang dialami dalam keluarga. Tapi kalau kita lihat bapaknya kan kayaknya kayak gitu, kayak modelnya tuh bukan yang model agresif gitu. Kembali lagi bahwa ada aspek intelijensi di dalamnya, kematangan. Dan kalau kita lihat ini punten sekali. Kondisi ekonomi yang sangat terbatas membuat sang ayah itu tidak tahu bagaimana pola asuh. Dia mungkin nggak mikirin pola asuh. Yang dia pikirin bisa beli beras nggak, ada lauk nggak. Sehingga dia sendiri tidak punya kesempatan untuk belajar. Gitu. Bisa tahu ilmu parenting, jangankan parenting ya Mbak ya. Dan kalau kita tadi saksikan, ini kan beliau di depan televisi ya, ada kontrol di situ yang memang dia sendiri tidak terpicu oleh apapun gitu. Dan saya berpikir dengan kesederhanaan beliau, cara berpikir yang sederhana juga, ya memang saya pikir juga dia sangat mudah untuk dimanipulasi oleh anak-anaknya gitu. Ya. Nah ini kan sekarang kita beralih kepada korban gitu ya. Ini pelaku kan karena manipulatif, biasanya pasti dia itu bisa memilih mana yang potensial untuk dimanipulasi. Betul sekali. Itu apa, kita harus waspadanya gimana nih? Iya. Supaya tidak menjadi insaran gitu ya.
sebenarnya setiap orang itu punya pola perilaku, setiap kita gitu. Artinya kita bisa membaca kalau makin sering kita ketemu seseorang, kecenderungannya dia akan bagaimana, itu bisa terbaca dari pola perilaku itu. Nah umumnya pelaku-pelaku kekerasan seperti ini, dia sudah menunjukkan pola-pola itu. Jadi korban itu sejatinya kita pun bisa membaca, walaupun tidak secara nyata semua dimunculkan. Contoh misalnya, kalau dia tersinggung itu langsung agresifnya muncul. Kata-kata umpatannya muncul, nada suaranya langsung menyerang misalnya. Tanda-tanda alert sudah ada. ya. Tapi tadi saya katakan ketika dia mampu memanipulasi, contoh dia bilang begini, saya begitu gara-gara kamu tadi nolak sih. Dia balikkan faktanya, dia putar realitasnya. Atau dia mengancam, kalau kamu nggak mau aku tinggalin kamu ya. Ancaman-ancaman ini bagi korban itu menakutkan, menekan, sehingga korban nggak kepengen mendengarkan ancaman, dia berusaha untuk menoleransi. Sehingga dia mengabaikan, lama-lama dia mengabaikan kan tanda-tanda bahaya itu. Sehingga bagi dia, toh tadi saya katakan ada fase honeymoon, sehingga dia pikir, oh nanti dia juga baik lagi kok, nanti juga dia disadar kok, ini mungkin lagi dia nggak sadar aja. Misalnya begitu. Jadi bukan, tentu yang salah adalah pelakunya, karena pelaku ini pandai sekali memanipulasi gitu. Jadi siapapun kita, kalau ketemu sama orang seperti itu, jangan salah. Mungkin saja kita bisa termanipulasi. Peluangnya gitu. ada saja. Peluangnya ada. Apalagi kalau tadi kita dengan fase honeymoon itu kan kita pemaaf, kita beri kesempatan, nggak enakan gitu ya. Orang-orang submisif, orang-orang yang permisif istilahnya juga, yang mudah tadi selain nggak enakan itu dia tidak suka konflik. Iya, tidak suka konflik. Iya kan? Dia lebih mementingkan rasa nyaman orang lain gitu. Bahasa kerennya people pleaser gitu ya. Jadi dia merasa kalau ada orang yang nggak suka itu adalah tanggung jawab saya, itu adalah kesalahan saya. Dan si korban tahu persis itu kelemahannya. Pelaku tahu persis itu kelemahannya korban. Itu kuncinya. Jadi kita semua sekarang harus belajar untuk mampu berkata tidak apabila kita merasa tidak nyaman. Harus galak dikit ya. Iya, harus kalau aku nggak nyaman ya aku nggak mau gitu. Kamu mau marah, ya udah itu kan masalah kamu ya marah. Yang penting aku nggak jahat sama kamu gitu ya. Setuju. Karena kan gitu ini gara-gara kamu sih. Yang marah siapa? Harusnya gitu ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Baik, kita kembali lagi bersama Mbak Joyce dan juga Intan Nuraini. Sekarang kita mau belajar ya agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi pada siapapun. Tadi kita belajar mengenai pola asuh, itu penting sekali bahwa orang tua harus sejak sedini mungkin melatih anak-anak untuk mengendalikan impulsnya. Tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau salah harus ditegur gitu ya, jangan kalau salah dibiarkan. Tapi buat kita semua ini ketika menghadapi orang dengan tanda-tanda bahaya itu gimana caranya? Ya yang pertama kita tadi pintar membaca perilaku. Jadi itu melatih juga ya. Kalau sudah tahu, kayaknya ini agak mengancam nih, boleh pilih beberapa cara. Kalau nggak sanggup untuk melawan, udah ngacir aja. Ya. Ghosting, hilang aja ya. Kalau kita merasa bahwa saya perlu melawan, belajar teknik asertif dalam berkomunikasi. Bilang tidak itu betul. Mengatakan kamu tidak boleh begitu pada saya, itu nada suara, bahasa tubuh itu perlu dilatih. Yang ketiga, bangun support system. Sahabat, orang tua, keluarga, ini harus harmonis hubungannya, harus dekat dengan kita. Karena bagaimanapun yang membantu kita keluar nanti adalah mereka. Lalu yang keempat, banyak belajar, banyak bangun jejaring, banyak ikut aktivitas, kita punya banyak teman. Jadi nggak cuma dia-dia aja di hidup kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga energi yang fokusnya hanya dia di awal itu bisa dialihkan untuk hal yang lebih produktif. Tadi ada yang menarik ya, istilah bucin. Kalau menurut Mbak Joyce? No, nggak ada bucin, yang ada obsesif. Nggak ada itu obsesi. Ya. Jadi jangan obsesif, belajarlah untuk mengasihi dengan akal sehat. Ya, jadi itu hanya istilah aja. Yang betul adalah bahwa kita harus tetap harus tetap membaca tanda-tanda, banyak bergaul supaya mengenali karakter orang-orang. Betul gitu ya. Mudah-mudahan semua dari kita ini aman-aman, tidak menjadi. Amin. Semoga semuanya dan orang-orang Amin, ya semua dilindungi dan tidak ada lagi pelaku seperti si
TH itu ya. Intan, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Joyce. Sama-sama. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Semua dimulai dari sejak sedini mungkin untuk kita parenting yang baik, dan kita juga melatih bagaimana mengatakan tidak. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Ruby. Masih